Bismillah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di malam hari ini. Sebelumnya suara saya terdengar, saudara? Terdengar, Ustaz. Ya, alhamdulillah, saudara. Bentar. Bismillah, cek, cek. Kami ulang lagi ya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kemudian selanjutnya marilah kita sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allah sholli wa sallim alaihi. Tentu saja yang dirahmati Allah. Mohon maaf ya sebelumnya. Dan harusnya kita sudah mulai pembelajaran pertama di tanggal 7. Sedangkan kita baru bisa mulai malam ini, yaitu tanggal 9, yang membuat nanti depannya waktu selesai kegiatan ini juga dapat tidak sesuai yang direncanakan, tapi lebih mundur juga seperti itu. Tapi alhamdulillah malam ini semoga kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan kegiatan ini mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, kita mulai di bab muqaddimah. Diawali dengan yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Jadi berkata orang yang mengharap ampunan dari Rabb yang Maha Mendengar, yaitu Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i. Di sini beliau memperkenalkan nama beliau. Nama beliau adalah Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syafi'i atau Abul Khair Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syafi'i Al-Damaski. Ini ya, nama beliau. Ini nanti akan ada di latihan soal, insya Allah akan kami share nantinya. Ini beliau ya mengawali dengan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ya sebagai bentuk tawaduknya beliau harus kita teladani juga seperti itu. Walaupun beliau ulama besar tapi masih sangat sekali mengharapkan ampunan Allah. Kemudian merasa rendah, bukan ulama yang mungkin bahasa kita ya, saya itu sudah memegang kuncinya surga seperti itu, enggak. Tapi beliau sangat tawaduk sekali, padahal beliau itu ulama besar, terkenal di mana-mana. Kemudian sampai sekarang kitabnya juga menjadi rujukan di ilmu tajwid. Salah satunya adalah kitab Matan Al-Jazari ini. Satu-satu yang dirahmati Allah. Selanjutnya ada mukaddimah ini, isinya adalah rangkuman dari apa yang akan dibahas pada kedepannya. Ini Imam Al-Jazari menyebutkan ada 5 hal yang wajib diketahui oleh penghafal atau pembaca Al-Quran. Yang pertama adalah makharijul huruf, yang kedua adalah sifat huruf, yang ketiga adalah ilmu tajwid, yang keempat adalah waqaf, yang kelima adalah ilmu rasam. Sedangkan di catatan saya ini saya tambah lagi, yaitu ya,
Ini adalah keterkaitan makhraj dan sifat atau fungsi kenapa sih harus dipelajari makhraj dan sifat itu. Mengutip perkataan beliau, liyal fiqhu bi afsahil lughati. Nah, yaitu kenapa kita harus belajar makhraj dan sifat dulu ya agar lidah kita ya, bisa melafadzkannya dengan bahasa yang fasih seperti itu. Yang pertama adalah makhorijul huruf satu-satu. Mungkin kita sudah familiar, ya. Apalagi yang sudah pernah belajar pasti ya sudah tahu seperti itu. Makhorijul huruf itu apa? Kalau yang belum, ya setidaknya itu sudah sering mendengar makhorijul huruf seperti itu. Makhorijul huruf itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Maksudnya apa? Ini kita jelaskan secara singkat saja. Nanti di pembahasannya di bab makhorijul huruf sendiri, di bab sifat huruf sendiri, di bab tajwid sendiri itu nanti kita akan pelajari lebih lagi. Nah, makhorijul huruf itu adalah tempat keluarnya bunyi atau suaranya di mulut kita atau di tenggorokan kita seperti itu. Saudara. Jadi bunyinya itu keluar dari mana? Nah, misal kita contohkan yang di luar organ tubuh kita di meja. Meja jika kita kepok pak, nah tempat kita memukul meja dan tangan kita itu makhraj adalah makhrajnya atau tempat keluarnya suara pak itu tadi. Nah, itu berarti berada di titik ini. Nah, titiknya itu yang disebut makhorijul huruf tempat apa disebut makhraj tempat keluarnya huruf atau jamaknya makhorijul huruf tempat-tempat keluarnya bunyi suara huruf itu seperti itu saudara. Kemudian yang kedua adalah sifat huruf. Sifat huruf ini adalah secara gampangnya merupakan karakteristik atau cara mengucapkan suatu huruf itu. Jika pak tadi kita sudah ketahui makrotnya ada di sini, nah adapun sifatnya adalah dengan ya tamparan seperti itu sifatnya. Kemudian bunyinya itu bergetar dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sifat hurufnya. Nah, nanti akan didapati pula ada yang satu makrot tapi di situ ada beberapa huruf. Contohnya ta, da, po itu satu makrot. Tapi hurufnya ada tiga dan bunyinya juga berbeda semuanya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sifatnya. Nah, contoh ini ya, kalau tangan saya dengan terbuka memukul meja, nah suara suara yang keluar adalah pak. Tapi jika tangan saya mengepal, kemudian mengetuk meja, suaranya adalah tuk. Nah, itu tadi. Mengepal dan membuka ini adalah sifatnya. Titik saya memukul ini adalah makrotnya. Nanti walaupun sama caranya dengan membuka, saya yang saya pukul adalah lantai bagian ini, maka suara yang keluar akan beda lagi. Nah, itu nanti kenapa kok makrot itu ada banyak dan ini diteliti oleh para ulama Ustaz. Kemudian fungsi dari mempelajari makhraj dan sifat, Bang. Nah, Bismillah. Itu disebutkan oleh Imam Al-Jazari sendiri, liyal fiqhu bi afsahil lughati. Ya, agar bisa melafadzkan dengan bahasa yang fasih seperti itu. Fasih itu seperti apa ya? Tentunya kita punya patokan. Patokannya adalah dulu ketika Rasulullah menyampaikan bacaan Al-Qur'an kepada para sahabat, itu patokannya. Makanya sahabat juga meriwayatkan dari Rasulullah ya, kemudian memberikan kepada tabiin dan terusnya kepada para imam, pada para ulama dan sampai sekarang dijaga agar bacaannya itu masih sesuai dengan standar para ulama ahlul Quran sekarang yang ya setidaknya itu masih sesuai standar apa yang dibaca oleh Rasulullah dulu, itu yang diupayakan oleh semua pembaca Al-Quran insya Allah. Nah, itu adalah fungsinya. Nah, maka ibrah yang bisa diambil satu tadi ya dari yang bacaan kita sesuaikan semirip mungkin dengan bacaan Rasulullah adalah tentu saja maknanya tidak berubah, maknanya akan tetap karena ini sangat rawan sekali mungkin kita sudah belajar ya bagaimana huruf itu berubah, misal dari ain diganti dengan hamzah, dari alimun dengan alimun, atau dengan wo tertukar dengan uzo, atau panjangnya salah, pendeknya salah dan sebagainya, yang kita anggap mungkin itu kesalahan kecil ternyata
itu ya berdampak ke makna. Nah, terutama di makhraj dan sifat yang salah ini, maka bergantinya huruf atau huruf yang tidak sesuai itu juga mengakibatkan satu maknanya tidak sesuai ataupun kalau makna masih tidak berubah, contoh huruf ro yang tidak sempurna, huruf wo yang tidak sempurna, belum sampai mengarah ke huruf lain, tapi nah, bisa dikatakan belum fasih, itu juga harus disempurnakan lagi agar apa? Agar bacaan kita sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kenapa makharijul huruf dan sifat huruf, terutama bagi Imam Al-Jazari itu ditulis di pertama kali harus dipelajari oleh ya, pembaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah ilmu tajwid itu satu saja. Ilmu tajwid ini berbeda dengan lingkupnya ini, walaupun secara umum tajwid itu membaguskan Al-Quran yaitu secara bahasa, tapi yang dimaksud ini adalah yang di luar makhrijul huruf sifat huruf atau ya ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu termasuk di dalamnya itu hukum non sukun, hukum mem sukun, kemudian gunnah, kemudian mat panjangnya ini dibaca misal 2 sampai 4 harokat atau 5 sampai 6 harokat dan sebagainya. Ini masuknya adalah ilmu tajwid ini. Agar apa? Ya agar bacaannya lebih indah dan sesuai apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dikatakan oleh Imam Al-Jazari harus dipelajari oleh pembaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu wakaf, yaitu ilmu berhenti. Ketika membaca Al-Quran, mengetahui tempat-tempat berhenti dan cara berhenti yang baik itu seperti apa, kemudian cara memulai yang baik itu seperti apa, ini juga diwajibkan oleh beliau bagi setiap pembaca Al-Quran. Karena tentu saja jika cara wakaf kita salah itu bisa mempengaruhi makna, bisa, sangat bisa. Contoh, ini yang paling fatal, yaitu katanya belum habis tapi kita masih sudah berhenti. Nah itu tidak boleh. Apa misal? Zalikal kitabu la raiba fih. Itu kan kita tahu yang satu kata itu kitabu itu satu kata ya. Nah, setidaknya ketika berarti kitab walaupun diulangi di kata sebelumnya. Nah, tapi kalau dibaca di tengah-tengah ki langsung berhenti misal, itu tidak boleh. Dan lain sebagainya ini nanti akan dipelajari di bab ilmu wakaf dan ibtida, bagaimana cara berhenti yang benar, bagaimana cara yang memulai yang benar, seperti itu Ustaz. Selanjutnya adalah ilmu rosem. Ilmu rosem ini aslinya sangat panjang ya, tapi Imam Al-Jazari sendiri menggarisbawahi di dua bab, yaitu makto dan mausul atau penulisan yang dipisah atau disambung, kemudian tak marbutah dan tak maftuhah. Ini yang digarisbawahi oleh beliau dan yang dibahas di kitab ini. Adapun ilmu rasem secara detail tidak dibahas oleh beliau di kitab ini. Nanti mungkin ada ilmu rasem sendiri lebih dalam, tapi beliau mengajari ya dua bab ini mungkin yang lebih ditekankan seperti itu. Nanti kita pelajari. Nah, Ustaz rahimakumullah. Nah, demikian ya mukaddimah. Setidaknya ada 5 hal yang wajib diketahui atau saya tambahkan sendiri menjadi 6. Yang pertama adalah makharijul huruf, yang kedua adalah sifat huruf, yang ketiga adalah tajwid, yang keempat adalah wakaf, yang kelima adalah rasm. Nah, dan tambahan dari saya tadi mengutip Riyal Fildu bi Afsahil Lughati, yaitu mengetahui ya pentingnya kenapa kita harus mempelajari makhraj dan sifat huruf, karena di beberapa mungkin ya makhraj dan sifat ini itu di skip, bahkan banyak yang tidak tahu gitu di pesantren bahkan atau di tempat ngaji, apalagi orang awam seperti itu ngaji ya langsung praktek ke Al-Quran sebelum mengetahui makhraj dan sifat, padahal kita sebagai penuntut ilmu kalau pengen runtut keilmuannya kemudian bisa mengajarkan ke orang lain ya seharusnya ya mengetahui tentang makhraj dan sifat ini Ustaz. Demikian materi pertama. Kemudian ini soalnya nanti akan dibagikan juga. Selanjutnya
kita masuk ke makhorijul huruf. Ustaz rahimakumullah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mungkin sebagai pembukaan ya, sesungguhnya apa ilmu tajwid termasuk makhorijul huruf, sifat huruf, ini makhrajnya tempat keluarnya itu di sini, makhorijul huruf itu ada berapa, sifat huruf ada berapa, dan lain sebagainya, itu tidak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah tidak mengajarkan makhorijul huruf ada 17 dan seterusnya. Makhraj ada di sini, makhraj di sini, sifat itu seperti ini dan sebagainya, tidak. Tapi bacaan Rasulullah keluar langsung fasih. Kemudian para sahabat meniru dengan bacaan yang fasih pula. Itu. Jadi para sahabat, sahabat yang meriwayatkan Al-Quran terutama, kemudian para imam di zaman terdahulu terutama itu sebelum mengenal ilmu tajwid teori ini, ya bacaan mereka sudah fasih, huruf per huruf sudah fasih, panjang pendek juga dengan mengikuti guru-guru mereka itu juga sudah fasih. Nah, kemudian Al-Quran itu menyebar seperti itu sejarahnya, menyebar sehingga para ulama itu merumuskan sendiri, bisa dibilang metode belajar. Kalau mengajari orang di zaman Rasulullah sendiri di apa tempatnya Rasulullah saat itu seperti itu ya, di tempatnya Rasulullah dan di zaman Rasulullah itu mengajari huruf kho misalnya itu mudah, kho dipakai sehari-hari juga dan bisa. Nah, kemudian ketika Al-Quran itu diajarkan di tempat lain, misal itu yang tidak ada kho-nya, maka kho ini perlu teori. Nah, maka disusun makhorijul huruf itu kho, makhrajnya di sini, cara bacanya seperti itu. Masuk juga mungkin di daerah yang pelafatannya beda, misal apa ba, kalau di bahasa Arab Bismillah itu kan tidak boleh keluar angin, tapi kalau orang Jawa taunya ya ba. Nah, nafasnya nyembur dan itu ternyata tidak boleh, makanya diadakan teori ini bagaimana cara mengucapkan huruf ba yang benar ketika mengaji seperti itu. Jadi para ulama dari dulu merumuskan makhrajul huruf itu ada berapa, kemudian cara pelafadzan ini berapa, itu berkembang terus, terutama penulisan Al-Quran juga berkembang terus. Dulu itu harokat belum ada, titik itu belum ada, bentuk huruf juga mungkin berbeda dan sebagainya. Sekarang kita memiliki Al-Quran itu dalamnya sudah mudah untuk dibaca, ada titiknya, ada harokatnya, bahkan ada warna tajwidnya dan sebagainya. Kemudian cara membacanya juga kita teorinya itu sudah banyak. Itulah mengapa para ulama itu merumuskan kenapa kok ada makhorijul huruf itu teorinya itu sendiri-sendiri. Ada yang bilang ada 17, ada yang bilang ada 14, dan itu bisa diterima semuanya ternyata. Nah, untuk saat ini, karena yang kita pelajari adalah kitab Matan Al-Jazari, maka nanti ketika ada soal yang benarkan atau yang menjadi jawaban ya yang sesuai dengan Imam Al-Jazari, yaitu makhorijul huruf ada 17 bukan yang lain, bukan 20, bukan 14. Nah, makhorijul huruf ada 17 Ustaz Ustaz. Apa saja itu? Kemudian kalau di kitab Al-Jazari itu dibagi menjadi 17, kemudian di sarah-sarahnya saya dapati itu telah dikumpulkan lagi per plot, yaitu setidaknya ada 5 plot di sini, yaitu al-jauf, al-halqi, al-lisan, asyafatan, dan al-khoisyum. Ini ada 5 saja. Tapi makhorijul huruf itu ada berapa? Bukan 5, tapi 17. Tapi 17. Ini pembagian 5 ini untuk memudahkan saja. Seperti itu. Yang pertama, yaitu al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga, saudara. Jadi angin ataupun suaranya itu keluar dari rongga, tenggorokan, dan mulut. Tidak sampai hidung. Rongga, tenggorokan, dan mulut. Jadi rongga itu apa? Bukan tenggorokan, karena makhraj tenggorokan itu ada sendiri, bukan pula mulutnya, karena makhraj bibir, makhraj lisan itu ada sendiri. Nah, yang disebut rongga itu adalah lubangnya. Ketika kita punya apa pipa atau sedotan, nah, sedotan itu kita minum air. Nah, air itu mengalir dari rongga sedotannya itu, bukan dari bagian sedotan pinggir-pinggirnya enggak, tapi dari rongganya. Nah, rongga itu yang membuat air bisa mengalir. Atau ketika kita punya lengan baju lah, lengan baju itu tangan kita bisa kita keluarkan, baju bisa dipakai itu karena lengannya ada rongganya di tengahnya. Nah, itu yang disebut rongga. Termasuk di tenggorokan kita sampai mulut ini semuanya itu ada rongga. Nah, ini makhraj al-jauh. Hurufnya ada 3, yaitu alif, waw sukun spesifik yang sukun saja, dan ya sukun spesifik yang sukun saja.
Jadi angin dan suaranya itu mengalir dari situ. Nah, contohnya ba, bi, u itu ketika mat mengalirnya dari makhraj al-jauf. Dan ini al-jauf ada satu makhraj saja, hurufnya ada tiga, sudah dapat satu makhraj. Kemudian al-halqi ini ada tiga makhraj, yaitu aqsal halqi atau pangkal tenggorokan, kemudian wastul halqi atau tengah tenggorokan, dan adnal halqi atau tenggorokan bagian atas. Satu saja yang dirahmati Allah, mungkin membosankan ya, karena guru saya dulu ya bilang tajwid itu memang membosankan dipelajari seperti itu, didengarkan, di apa itu memang ya bisa dibilang nggak asik seperti itulah. Tapi semoga kesabaran kita menyimak materi yang menurut kita mungkin menurut saya sendiri itu kurang mengasihkan ini menjadi ibadah buat kita, barokah bagi kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Saya lanjutkan. Al-Halqi ada tiga makhraj. Yang pertama adalah pangkal tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah hurufnya adalah hamzah dan ha. Ini tepat di pita suara. Ustaz. Pita suara itu bentuknya seperti ini. Bedanya dua huruf ini ketika hamzah itu pita suaranya itu menutup. Menutup seperti apa? Contoh kalau hamzah mati. Bak, bak itu pita suara menutup sehingga anginnya itu nggak keluar. Bak habis itu angin itu nggak keluar. Nah, kemudian ketika berharokat hamzah itu dari nutup dulu, kemudian terbuka. A, A, itu berada di tenggorokan bagian bawah. Kemudian juga di situ dari pita suara atau tenggorokan bagian bawah. Ha, hi, hu, bah, bah. Beda dengan A yang ketika mati nutup tadi, ba. Kalau ketika mati bukan menutup tapi tetap terbuka, tapi pita suaranya bergetar saja. Bah dan anginnya tetap keluar itu untuk huruf H. Nah, maka ini kesalahan biasanya pelefatan huruf H itu mungkin guru-guru juga ya ada yang mengajari H itu berada di dada, padahal bukan. H itu makrotnya ada di tenggorokan. H, hi, hu. Jadi yang bergetar itu tenggorokan bagian bawah, bukan H, hi. Betul-betul sampai di dalam sekali seperti itu, bukan. Nah, kita lanjutkan, yaitu tengah tenggorokan ada ain dan ha, ba. Ain itu dengan apa? Tenggorokan bagian tengahnya itu menyempit dan lebih sempit daripada ha. Nah, ba itu hampir menempel. A dari ketika berharokat juga dari hampir menempel kemudian dibuka. Beda dengan ha itu mengalir. Ha itu lebih terbuka tapi ada ya mungkin pergerakan lah di tengah tenggorokan sehingga ada serak-serak tipisnya. Ha, hi, hu, bah. Nah, ketika sukun, bah juga keluar anginnya. Jadi ingat, ha ini ada yang bacanya salah itu dengan mengembuskan nafasnya. Tapi dari tenggorokannya itu nggak kedengeran. Contohnya, bah, bah, ha, ha, bukan, bukan ha, tapi ha, betul-betul dari tenggorokan. Kemudian tenggorokan bagian atas yaitu ghoin dan ho. Bau, gho, ri, ru. Kemudian kho, khoi, khu. Ini adalah makhraj yang merupakan ya, tiga makhraj yang berada di tenggorokan itu. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas. Selanjutnya adalah al-lisan. Di sini ada 10 makhraj. Saudara. Yang pertama adalah makhrajnya huruf O, yaitu di pangkal lidah, lidah paling belakang bertemu dengan langit-langit bagian paling belakang pula yang masih empuk itu. O, koi, u. O, oi, u pertemuannya di situ. Sedangkan K itu sedikit ada di depan O. K, ki, ku, bak. Bak dan K ini makrotnya mirip dengan huruf K bahasa Indonesia. Hampir seperti itu. Bisa bilang memang seperti itu. Nah, K, ki, ku. Ketika berharokat, sifat hamzahnya ini nanti ya menyinggung yang sifat hamzahnya tipis saja. Tapi ketika sukun itu wajib dihamaskan. Bak, bak. Itu makhraj huruf K. Selanjutnya adalah tengah lidah yaitu ya, sya, ya dengan mendekatkan tengah lidah ke langit-langit bagian atas. Ya itu dengan ditempelkan, sya itu dengan ada angin yang menyebar di dalam mulut, ya itu dengan didekatkan ke atas pula. Ya, yi, yu.
Ya ini akan salah jika ya, bukan ya. Karena di Jawa itu banyak yang masih ya, ayyuhal, bukan ya, tapi ya, ya, makronya betul-betul dari tengah lidah. Selanjutnya adalah sisi lidah bagian belakang dipertemukan dengan gigi geram. Ini adalah bo. Ini sisi lidah, lidah bagian belakang, sisi lidah belakang. Bo, di, bu, bau. Nah, kemudian ujung lidah ini juga apa? Ini kurang keterangan ya saya banyak. La itu ujung sisi lidah namanya seperti huruf L mudah insya Allah. Kemudian na itu ujung tepat lidah lebih ke depan lagi daripada huruf la seperti huruf N di bahasa Indonesia mudah insya Allah. Kemudian ro ini yang agak susah. Kenapa? Ro itu tidak seperti R di bahasa Indonesia tidak. Bukan ro tapi ro, ro, ori, ru. Dan ketika sukun juga bukan ar tapi bar, bar apa? Sifatnya itu takrir atau getarannya itu tipis, nggak boleh her. Gitu. Kemudian ujung lidahnya bertemu dengan langit-langit bagian depan, bukan kayak itu apa, lidahnya itu dipertemukannya dengan langit-langit bagian tengah atau belakang bahkan itu salah jika seperti ro bukan ro tapi ro ro langit ujung lidahnya itu betul-betul ujung yang agak ke bawah ro ri ru bar itu dipertemukan dengan ya langit-langit bagian depan atau mendekati gusi bagian atas itu huruf ro. Selanjutnya adalah makrotnya ta, del, po. Ini satu makrot, yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ta, da, po. Ta mudah insya Allah. Da insya Allah juga mudah. Po itu persis seperti ta tapi tebal. Cara menebalkannya adalah dengan satu, tidak tersenyum. Kalau ta itu harus tersenyum, ya, karena tipis. Sifatnya tipis. Nanti ketika sifat itu yang membahas tentang sifat, itu semua huruf itu hampir semuanya bersifat tipis, kecuali beberapa huruf yang tebal itu aja. Ta itu tipis, harus tersenyum. Ta, sengompo, tidak usah tersenyum, dan pangkal lidahnya itu terangkat ke atas. Po, itu untuk huruf po. Selanjutnya adalah ini satu makrot ada tiga huruf yaitu sa, za, dan so. Sa, za, dan so dengan ujung lidah itu ke bawah mendekati gigi seri bagian bawah. Sa itu seperti S kalau di bahasa Indonesia. Z itu mungkin bisa dibilang seperti Z di bahasa Indonesia. Sedangkan so itu persis dengan sin tapi dibaca tebal. Makrotnya sama tapi beda di sifatnya. So itu dibacanya tebal dengan tidak tersenyum dan pangkal lidahnya menggembung ke atas. Makrot terakhir di ujung lidah ini atau ke-10 yaitu sa, za, dan vo, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ujung gigi seri bagian atas ini dihafalkan ya. Ujung gigi seri bagian atas mana ya? Ini gigi seri bagian atas ini dipertemukan dengan ujung lidah, ujung ketemu ujung. Sa, za, vo. Nah, itu di situ semuanya. Jadi sa itu tidak perlu sampai digigit ta, ya itu malah salah. Yang betul disentuhkan saja dengan ujung gigi seri atas. Ta, za juga di situ dan ovo itu sebetulnya adalah persis seperti za tapi tebal. Za ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, ujung gigi seri atas ya. Dengan ovo sama makronya persis tapi dibacanya tebal. Jadi wo itu berbeda sekali dengan bo. Kalau masih ada yang susah membedakan, wo tadi secara makro saja sudah berbeda yaitu di lidah, sisi lidah bagian belakang, boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Dipertemukan dengan gigi geraham bagian belakang. Gigi geraham memang belakang ya. Nah, sedangkan wo itu sama dengan Z tapi tebal, makrotnya ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, selanjutnya Ustaz Ustazah adalah asyafatan.
Ini ada catatan ya, sebentar. Nah, beberapa huruf memiliki makhraj yang sama tapi sifat yang berbeda, yaitu ta, da, dan ko itu satu makhraj tapi beda sifatnya, dan sa, zal, so itu juga satu makhraj beda sifat. Perbedaan ini akan dipelajari pada sifat huruf itu. Nanti lebih detailnya sifatnya seperti apa, kok bacaannya bisa berbeda. Nah, selanjutnya asyafatan, Ustaz Ustaz. Asyafatan ini ada dua makhraj, yaitu perut bibir ini, bibir bawah ini ya bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Fa itu mirip dengan F di bahasa Indonesia. Fa, fi, fu. Kalau bisa F insya Allah mudah, tapi ada beberapa suku mungkin yang kesulitan fa. Orang Sunda alhamdulillah, kalau yang angkatan-angkatan sekarang itu pada bisa insya Allah. Itu yang kesusahan mungkin yang orang-orang tuanya yang masih wah, kesulitan bahasa Indonesia juga mungkin yang lainnya. Nah, mungkin saya punya teman juga orang Palembang, itu juga kesusahan ngomong fa, tapi alhamdulillah di pondok belajar fa, 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 mungkin dengan gigit gini tuh, fa, fa sampai bisa fase fa seperti F biasa. Memang harus seperti itu, nggak boleh fa dibaca pa, nggak boleh, nggak boleh. Beda makhraj dan dikhawatirkan ya beda arti pula tentu saja. Kalau kita pengen bacaannya sempurna ya tentu saja dibaca dengan sempurna, termasuk belajar huruf-huruf yang kita tidak bisa membacanya. Nah, fa ini insya Allah mudah seperti huruf F di bahasa Indonesia. Fa, fi, fu. Nah, kemudian makhraj selanjutnya adalah dari kedua bibir. Nah, yang pertama adalah bibir seperti huruf O dimonyongkan. Wa, wa, kemudian bibir bertemu bibir itu ba, ma. Ini satu makhraj. Makhraj fa itu satu, kemudian makhraj dua bibir yaitu wa, ba, ma. Berarti sudah ada 17 ya. Berapa? Belum. 16. Yang ke-17 adalah ini al-khoisyum. Al-khoisyum itu makhraj ke-17 yaitu rongga hidung. Rongga hidung itu hanya ada dua huruf yaitu mim dan nun. Ustaz. Jadi ini nggak perlu kita praktekkan, harus keluar dari hidung nggak. Mim dan nun itu otomatis kita nggak akan bisa mengeluarkan bunyi mim dan nun kalau nggak lewat hidung. Mana, mana itu memang otomatis lewat hidung. Nah, tapi yang perlu kita pelajari karena al khaisum ini hanya dua makhraj saja, apa dua huruf saja di makhraj al khaisum, maka huruf selain mim dan nun tidak boleh keluar dari hidung. Contohnya ba, bi, bu, nah, itu harus keluarnya dari mulut. Tolak ukurnya ketika hidung dipencet itu tidak bengengeng, dalam artian bukan babi bu itu salah, tapi ba, bi, bu, suara masih terdengar jelas bahkan ketika dipencet seperti ini. Ba, bi, berbeda dengan jika makronya bocor ke hidung. Ba, bi, itu salah. Mungkin contoh yang lebih sulit lagi Ustaz, yaitu ketika ada huruf khoisum kemudian huruf non khoisum dan huruf khoisum lagi, contohnya muslimin. Mi di situ mimnya itu adalah al khoisum, sedangkan yaknya yang menjadi mat arid li sukun itu tidak al khoisum, maka bacanya tidak boleh lewat hidung. Terus huruf terakhirnya nun itu al khoisum lagi, maka dimasukkan ke hidung. Ini mungkin susah tapi belajarnya nggak harus sehari ini, bisa dipraktekkan terus supaya bisa. Contoh ini yang salah muslimin itu salah, seharusnya adalah muslimin, bin, min. Nah, jadi i-nya itu bukan mi tapi i, susah ya. Nah, itu untuk membedakan makrotnya keluar dari hidung apa tidak. Intinya makrot yang keluar dari hidung itu hanya dua huruf saja yaitu mim dan nun. Satu-satu. Nah, ini ya ada gambarnya juga. Jadi makhorijul huruf ini merupakan dasar utama dalam membaca Al-Quran. Saudara. Kemudian dengan praktekannya, kemudian mempelajari makhorijul huruf, seorang membaca Al-Quran ini dapat bahasa dan sesuai apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, itu harapannya. Sudah direkam, alhamdulillah, insya Allah sudah nanti apa, kita share, kita coba. Tapi beberapa kali kemarin pas apa ya?
daurah ya, itu ada 2 pertemuan yang tidak terekam, itu saya misalkan sekali. Itu pembelajaran bagi kita gimana apa, pertemuan itu harus terekam terus. Insya Allah kita berusaha malam ini bisa terekam dan 10 hari ke depannya. Nah, ini ada soal latihan soal satu saja kita cukupkan untuk malam ini sifat huruf kita pelajari di pertemuan besok insya Allah. Ini ya secara gambarnya itu saya singkat saja nggak seperti gambar-gambar yang lain mungkin di satu titik itu satu huruf seperti itu saya secara umumnya saja yaitu al khaishum itu ada 2 huruf yaitu mim dan nun, al jauf itu ada 3 huruf yaitu alif ya dan ya sukun dan waw sukun, kemudian asyafatan itu ada 2 makhraj yaitu fa dan wabama, kemudian al lisan itu ada 10 makhraj ini ko sendiri, ka sendiri, ja, syaya itu 3 huruf ada dalam 1 makhraj, bo sendiri, la sendiri, na sendiri, kemudian ro sendiri, kemudian tada to itu 3 huruf dalam 1 makhraj, saza so itu 3 huruf dalam 1 makhraj, dan yang ke-10 adalah tada to. Kemudian al halqi itu ada 3 makhraj, hamzah ha itu tenggorokan bawah, ain ha itu tenggorokan tengah, ghain kha itu tenggorokan atas. Ini totalnya ada 17 makhraj. Ini gambar yang memang untuk menghafalkan teorinya biar lebih mudah seperti itu Ustaz Ustazah. Nah, jazakumullah khairan Ustaz Ustazah untuk pertemuan malam hari ini. Untuk tanya jawab kita tidak buka ya. Nanti insya Allah kita ada pertemuan tersendiri yang khusus untuk tanya jawab. Nah, Ustaz rahimakumullah, kita akhiri pertemuan malam hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan yang telah mengikuti pertemuan di malam hari ini. Semoga pertemuan kita bisa mendapatkan manfaat, ya, Amin. terutama bagi diri saya pribadi dan secara umum untuk kita semuanya. Jika ada kekurangan, tentu saja saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan. Saya tutup Ustaz. Selanjutnya akan kami share link untuk latihan soal insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran, wabarakatuh. jazakumullah khairan. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khairan.